Halo Sobat MCS, tahukah kamu sosial media terbesar saat ini? Jika kamu belum tahu, yuk kita simak informasi berikut. Media sosial yang memiliki jumlah pengguna paling banyak saat ini, jawabannya tak lain adalah Facebook. Jejaring sosial buatan Mark Zuckerberg dan keempat temannya ini dilaporkan memiliki jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 2,8 miliar. Itu belum termasuk jejaring sosial lain yang dimiliki Facebook, yakni Instagram, WhatsApp, dan Threads yang juga dipakai oleh miliaran orang di berbagai belahan dunia. Namun Facebook tak begitu saja meraksasa. Seperti beberapa perusahaan teknologi lain, kisahnya bermula dari awal yang bersahaja. Dibikin dalam 2 minggu, sosok yang paling sering diasosiasikan dengan Facebook adalah pendirinya, Mark Zuckerberg. Tapi Zuck tak sendirian. Dia dibantu oleh 4 teman sekamarnya di asrama kampus Harvard, tempatnya berkuliah. Eduardo Severin, Dustin Moskovich, dan Chris Hughes. Setahun sebelum menciptakan Facebook, Zuck diketahui pernah menciptakan situs FaceMesh yang mengajak para mahasiswa Harvard menilai penampilan mahasiswi-mahasiswi. Sempat viral di lingkungan kampus, FaceMesh kemudian ditutup oleh pihak universitas hanya beberapa hari setelah dirilis karena dinilai melanggar privasi dan beberapa pelanggaran lain. Lalu, Zuck juga pernah membangun situs sederhana sebagai alat belajar mahasiswa-mahasiswa di Universitas Harvard bernama CourseMatch. Zuck menceritakan saat di bangku kuliah, ia seringkali tidak memperhatikan mata kuliah yang tidak berkaitan dengan minatnya, yaitu pemrograman. Ia mendapatkan tugas untuk menghafal sekitar 200 karya seni klasik dan menjelaskan sejarahnya. Mengetahui hal itu, Zuck kelimpungan. Saat itu saya seperti, oh tamatlah saya tidak tahu semua ini, ungkap pria 40 tahun ini. Tak habis akal, Zuck kemudian menciptakan situs sederhana yang dapat menampilkan 200 gambar karya seni klasik yang menjadi tugasnya tadi. Situs inilah yang dikenal sebagai CourseMatch. Di CourseMatch, mahasiswa lain diberikan ruang untuk menulis hal-hal penting terkait 200 gambar seni sejarah klasik tadi. Zuck kemudian mengabarkan situs buatannya ini kepada mahasiswa Harvard lainnya melalui email. Saya berkata, "Hei, saya punya alat belajar ini." Dan semua orang langsung mengisi hal-hal penting soal semua karya seni klasik itu, ujar Zuck. Selain soal seni klasik, Zuck mengaku melakukan hal yang sama pada sekitar 10 proyek lainnya saat berada di Universitas Harvard. Dari situ dia berpikir bahwa dirinya perlu membuat program yang memungkinkan penggunanya saling sharing. Saya pikir saya harus menggabungkan beberapa hal ini untuk membuat alat di mana orang-orang dapat berbagi apapun yang mereka inginkan dengan orang-orang di sekitar mereka. Ya, begitulah versi pertama Facebook hadir, kata Zuck. Saat diluncurkan pada Februari 2004, Zuck menamai situs ini sebagai The Facebook yang beralamat di thefacebook.com. Nama ini terinspirasi dari direktori informasi dan foto mahasiswa Harvard dengan nama yang sama, yakni Facebook. Awalnya situs The Facebook hanya diperuntukkan bagi mahasiswa di Universitas Harvard. Ini terlihat dari tulisan di tampilan awal The Facebook. Selamat datang di The Facebook. Kami telah membuka The Facebook untuk konsumsi populer di Universitas Harvard. Tulis The Facebook. Melalui The Facebook, mahasiswa Harvard bisa melakukan beberapa hal, dari mulai menemukan orang di kampus, mencari tahu siapa saja teman Anda di kelas, hingga melihat visualisasi jaringan sosial pengguna. Yang menarik, tampilan awal The Facebook ternyata menggunakan foto aktor sekaligus pembuat film asal Amerika Serikat, Alfredo James Pacino, alias Al Pacino. Hasil comotan dari internet sebagai logonya. Pembuatnya adalah teman sekelas Zuck, Andrew McCallum. McCallum merancang logo menggunakan gambar Al Pacino yang dia temukan secara online, lalu dimodifikasi dengan dibalut angka biner, 1 dan 0. Tulis David Kirkpatrick di The Facebook Effects. Meraksasa dan mendunia. Awalnya keanggotaan situs The Facebook ini hanya dibatasi untuk mahasiswa Universitas Harvard. Dalam bulan pertama, lebih dari setengah populasi mahasiswa di Harvard sudah terdaftar di situs The Facebook. Pada Maret 2004, layanan The Facebook akhirnya merambah ke universitas lainnya di Amerika Serikat, termasuk seluruh universitas Ivy League, Yale, Columbia, Princeton, dan lain-lain, hingga universitas di daerah Boston. Pada 1 Oktober 2005, layanan The Facebook terbuka untuk mahasiswa di universitas lain di berbagai penjuru dunia. Tak hanya mahasiswa, The Facebook juga turut memperluas layanannya ke karyawan di beberapa perusahaan, termasuk Apple dan Microsoft. Zuck akhirnya menanggalkan kata "the" pada di Facebook. Jejaring sosial itu akhirnya berubah nama menjadi Facebook.
dengan domain facebook.com. Domain facebook.com dibeli senilai $200.000 Amerika Serikat atau sekitar 2,88 miliar rupiah. Pada Desember 2005, Facebook dilaporkan telah memiliki 6 juta pengguna baru pada September 2006. Layanan Facebook terbuka untuk seluruh orang yang berusia 13 tahun ke atas dengan email yang valid. Jejaring sosial ini pun mulai mendunia. Zuck diketahui menciptakan, meluncurkan, dan menjalankan Facebook dari kamar asramanya di Kirkland House, Cambridge, Amerika Serikat. Setelah situs jejaring sosial ini diluncurkan dan mendulang popularitas di berbagai wilayah, Zuck memutuskan untuk berhenti dari kuliah pada tahun 2005. Tujuannya tak lain ialah untuk fokus mengembangkan Facebook. Hanya tertaut beberapa bulan setelah diluncurkan, tepatnya Juni 2004, Zuck dan kawan-kawannya memindahkan pusat operasi layanan Facebook ke kantor pertamanya di Palo Alto, California. Pada bulan yang sama saat pindah kantor, Facebook juga mendapatkan pendanaan pertamanya senilai $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,2 miliar rupiah. Investasi itu berasal dari salah satu pendiri perusahaan pembayaran elektronik PayPal, Peter Thiel. Facebook tercatat pindah kantor sebanyak 3 kali sebelum akhirnya mendirikan kantor pusatnya di Silicon Valley, atau tepatnya di Jalan 1 Hacker Way, Menlo Park, California, Amerika Serikat pada akhir 2011. Ketika itu kantor pusat Facebook baru memiliki 10 bangunan yang menampung 2.000 pegawai. Seiring berjalannya waktu, Facebook meraksasa. Kantor pusatnya di Menlo Park juga bertambah besar. Saat ini kompleksnya tercatat memiliki luas lahan lebih dari 250 hektar dengan lebih dari 30 bangunan di dalamnya. Selain kantor yang bertambah besar, jumlah pegawai Facebook juga ikut bertambah banyak. Menurut data Statista, saat berdiri, Facebook hanya memiliki 7 orang pegawai. Pada Desember 2020, pegawai full-time Facebook dilaporkan mencapai 58.604 orang. Mencaplok Instagram dan WhatsApp, Facebook melantai di bursa saham Nasdaq dengan kode FB pada Mei 2012. Setelah pindah ke kantor baru, Facebook akhirnya melakukan penawaran saham perdana atau IPO pada 18 Mei 2012. IPO Facebook ketika itu disebut-sebut sebagai salah satu IPO perusahaan teknologi paling besar yang paling diantisipasi dalam sejarah Amerika Serikat. Facebook menawarkan 421.233.615 saham dengan harga $38 per lembar saham. Dari IPO ini, Facebook berhasil mengumpulkan dana segar mencapai 16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 231,7 triliun. 9 tahun setelah IPO, Facebook bertransformasi menjadi platform jejaring sosial raksasa dengan total kapitalisasi mencapai 827 miliar dolar Amerika Serikat per tanggal 15 Maret 2021. Untuk mengembangkan bisnisnya, Facebook kerap kali mengakuisisi perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Facebook tercatat pernah mengakuisisi pengumpul feed jejaring sosial bernama FriendFeed pada 2009. Beberapa fitur yang ada di Facebook seperti tombol like dan pembaruan berita secara real time diketahui terinspirasi dari FriendFeed. Salah satu akuisisi paling populer yang pernah dilakukan Facebook lainnya ialah ketika mengambil alih Instagram pada 2012. Facebook membeli jejaring sosial berbagi foto tersebut senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga menjadi akuisisi termahalnya ketika itu. Kedepannya, Facebook agaknya juga akan terus menjadi sorotan karena pengaruhnya yang luar biasa dengan menjangkau miliaran orang di muka bumi. Satu hal yang pasti, entah dampaknya baik atau buruk, Zuck dan kawan-kawan berhasil menghubungkan dunia dari kamar asrama mereka. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.